Sebelum kita bahas motor ini, kalian perlu tahu satu hal. Motor ini cuma tersedia di Indonesia dan di China. Tadinya cuma mau di China aja, dari CF Moto yang mengeluarinnya di China doang. Tapi ternyata Indonesia bisa masuk juga. Menarik. Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Gusali. Jadi kali ini kita sudah bersama CF Moto 500 SR Boom dan di sebelah sudah ada Papio. Jadi ini ngobrol dari hati, pendapat pribadi gue terhadap motor ini. Jadi CF Moto ngeluarin 500 SR Boom, motor yang berbentuk klasik, elegan, dan emang secara desain ini bikin orang penasaran ya. Yang pertama dilihat sama orang-orang nih, apa sebenarnya lampu depan ini? Jadi ini sebenarnya kalau bagian sini tuh, ini tuh muter gitu. Ini tambahan lampu. Kalau pasti nyalain, itu langsung kayak muter-muter lucu kayak robot gitu. Dan lampu bawahnya baru nyala gitu. Set. Nah bentuknya tuh kalau kalian lihat dari sini bentuknya kayak robot. Kayak apa ya? Robot-robot gitu deh. Jadi emang bentuknya tuh klasik tapi juga ada robot-robotnya gitu. Jadi emang futuristik gitu ya. Nah secara desain motor ini keren. Gua akuin keren banget. Padet, mantep, benar-benar luar biasa deh. Dan dari mesinnya juga padat juga gitu loh. Kalau motornya dinyalain langsung tuh kalian bisa lihat nih, boom, benar-benar nyala gitu, mantep banget kan. Nah motor ini pendapat gue secara pribadi, secara apa adanya ngomong, gue suka. Secara look ini keren banget, bener-bener mantep. Dan dari samping ini kelihatan banget gagah. Motornya 500 cc, moge masuknya ya. Dan memang 4 silinder, jadi emang suaranya tuh juga mantep. Ngomongin desain udah pasti bisa dibilang salah satu motor dengan desain terbaik tahun ini. Dari belakang, samping, depan, tadi kita udah lihat. Knalpotnya aja tuh ada 2 gitu kan. Menurut gue ini salah satu motor dengan desain terbaik keluaran CF Moto. Dari semua motor ya, dari yang Papio yang lucu seperti ini, habis itu di situ juga ada 450 MT, semuanya dengan desain-desain yang unik. Memang dari CF Moto sendiri itu yang dijual gitu loh. Untuk posisi riding kita udah nyobain, posisinya nyaman. Memang joknya agak lebar, tapi untuk tinggi 163 kayak gue aja bisa bawa dengan nyaman. Habis itu motornya secara spek kurang lebih berarti 180 kiloan. Tapi kalau kita googling juga nemu katanya 200 kiloan. Jadi yang kita temuin sih 180-an kilo. Berarti bisa dibilang nggak beda jauh sama motor-motor 250 cc atau 400 cc sport gitu kan. Termasuk ringan dan saat dinaikin terasa banget ringannya. Jadi memang nggak cuma masalah desain, nggak cuma masalah mesin, tapi masalah ergonomi dan weight distributionnya udah mantep juga gitu. Nah kalau udah ngomongin teknologi, ini motor juga termasuk gila. Jadi ini kita bisa lihat di sini udah pakai TFT screen ya kan. Habis itu dia belum keyless, masih pakai yang biasa. Nah kalau dinyalain langsung ada tulisan boom gitu. Di sini ada tombol-tombolnya untuk connect ke motornya. Nah di sini tuh bisa langsung diatur tuh. Jadi kalau kita balik lagi, kalau digas motor itu pasti gas itu tuh langsung ada grafiknya di sini. Di sini information tuh lengkap semuanya. Bener-bener menurut gue gila. Ini untuk motor yang semurah ini gitu loh. Cuma 190 juta udah dapet teknologi sebanyak ini. Ngomong-ngomong kita ngelihat screen ya, gue lupa tadi belum gue gas nih motor. Jadi coba kita nyalain ya, ini udah netral. Nih kalian dengerin deh suaranya nih. Ini bukan lampunya rusak ya, emang dari kameranya. Ini saat kita gas. Grafiknya tuh gerak gitu dia. Grafiknya tuh gerak. Ntar kita matiin sebelum mengganggu warga. Tuh kok dimatiin tuh. CF Moto. Jadi emang secara mesin ya suaranya tuh kayak 4 silinder zaman dulu gitu. Ada siulan-siulan dikit, tapi beda sama kayak Triumph Speed Triple gitu ya, kayak triple 3 silinder, ini 4. Kayak siulannya beda. Ini kayak motor lama suaranya gitu. Nah, ngomongin lagi secara gimana pendapat gue, sebenarnya ini adalah gebrakan baru sih. Jadi emang CF Moto nih ngeluarin ini motor dengan harga di bawah pasaran, dengan harga yang berbeda banget sama market lainnya. Habis itu sama saingan lainnya.
Dan dia juga ngeluarin motor bener-bener totalitas banget. Lu bayangin motor 190 juta udah dapet dengan teknologi gini, mesin 4 silinder 500 cc dengan build quality yang seajib ini. Untuk mencari kekurangan di motor cukup sulit, karena motor ini lengkap banget. Seperti motor-motor lainnya, dari yang 500 SR, Papio, 450 MT. Ini kalau kita jalan ke dalam ya, ini jadi kan 450 MT gue kan. Gue pun juga senang banget sama ini motor. Habis itu kalau kita masuk ke dalam, di sini ada SM Master dan di sini ada CLC. Ini 250 cc aja kualitasnya kayak gini gitu loh. Ini 450 cc ya, kalau 450 MT udah nggak perlu diragukan lagi lah. Udah salah satu keluaran CF Moto yang terbaik. Dan abis itu keluar 500 SR. 500 SR boom. Dari yang 450 SR aja sudah jadi pembicaraan. 450 cc yang suaranya kayak crossplane. Habis itu keluar 500 SR 4 silinder dengan harga yang murah. Makanya gue ngeliat emang CF Moto nih secara globalnya emang bikin brand-brand lain bingung gitu loh. Kok bisa ngeluarin motor dengan harga murah, kualitasnya pun beberapa di atasnya yang lebih mahal gitu loh. Ini bukan gue mau muji-muji CF Moto ya, tapi ini motor sepertinya bakal kayak 450 MT yang bakal rame di pasaran. Karena banyak banget yang nanyain. Teman-teman vlogger-blogger pun juga udah pada nanya ini motor. Dan rebutan lah untuk review nih motor gitu loh. Dan setelah nyobain nih motor, gue coba riding singkat. Habis itu juga nyobain secara posisi riding. Gue nggak tahu ya kalau boncengan ya. Ini motor cocok juga untuk orang-orang yang baru masuk ke dunia moge pertama kali. Secara torsi memang luar biasa. 500 cc, 4 silinder, tapi torsi-torsinya mirip-mirip kayak 450 MT yang 2 silinder gitu loh. Tapi untuk awam ya pasti harus penyesuaian. Dan yang pastinya sih saat lu ngambil di motor, lu bakal jadi perhatian di jalan raya. Bukan cuma masalah desain, bukan cuma masalah suara, tapi memang ada keindahannya sendiri dari motor ini gitu loh. Sebagaimana Papio yang waktu itu gua bawa Mori, itu jadi perhatian juga gitu kan. Apa nih motor kecil kok lucu gitu. Dan sekarang muncul lagi 500 cc 4 silinder dengan desain yang kerennya minta ampun. Dan memang saat kita riding pakai ini motor, kemana-mana ditanyain sama orang, ini motor apa, motor apa. Pas orangnya dengar ini motor CF Moto, hah? Gitu. Habis itu kita jelasin ini motor Cina. Wah, motor Cina bisa sebagus ini. Karena memang secara build quality-nya sudah naik banget, secara teknologi gila banget. Jadi emang bakal rame sih menurut gue nih motor. Dan ini masih tahap-tahap awal. 500 SR Boom ini salah satu yang pertama berbentuk klasik, yang elegan begini, yang keluar. Kita nggak tahu apakah nanti akan ada yang 1000-nya, apa 700 cc-nya, apa mungkin 250-nya. Karena emang baru awal aja sudah menggemparkan gitu, tapi kedepannya kita nggak tahu. Dan uniknya adalah, motor ini cuma ada di China dan Indonesia. Cuma 2 negara. Dari CF Moto-nya cuma tadinya mau jual di China doang. Tapi CF Moto Indonesia, alhamdulillah bisa membuat motor ini jadi tersedia di pasar Indonesia. Jadi luar biasa banget. Jadi cukup spesial saat lo memiliki motor ini. Memang motor ini emang gila sih. Salah satu yang bener-bener bikin orang kayak cerit gitu kan. Kalau gue punya motor ini mungkin gue bakal itu sih pakai tail tidy. Gue nggak pakai yang bentuk gitu. Gue lebih tinggi lagi gitu. Habis itu ban kepin gue ganti. Dan gue cuma satu hal sih dari motor ini yang menurut gue kurang gimana gitu. Tapi ini pendapat pribadi ya. Lampu sennya sih. Lampu sennya itu keluar banget dari bodi itu. Dan kalau motornya nyala, lampu sennya itu selalu nyala. Jadi kalau dia pas lu pakai sennya gitu, gue mau nyalain sen nih gitu. Nah itu dia bakal langsung kelap-kelip aja. Yang satu tetap nyala gitu. Unik sih, lucu sih. Tapi memang nih motor paling cocok diajak riding malam hari. Seperti bagaimana Papio, dia lebih ikonik saat malam hari. Luar biasa, luar biasa. Benar-benar gila gitu loh. Mewah banget nih motor. Orang nggak nyangka ini cuma 192 juta. Kita pun pas tahu harganya juga kaget banget. Tapi itu sedikit dari gua sih. Ya, menurut gue ya seperti itu. Mungkin teman-teman juga ada pendapat lain, komen aja di bawah YouTube video ini. Karena emang luar biasa sih. Terima kasih untuk CF Moto Indonesia yang sudah membolehkan kita untuk membahas motor ini selama seminggu.
Dan nanti pertanyaan teman-teman semua bakal kita bahas di Q&A tentang motor ini. Itu aja dari gua, please ride safe as always. Sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.